Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik dan yang berkah ini. Tentu saja di bulan yang mulia ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini, orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, kelak semua insyaAllah mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Wabil khusus tentunya kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan seluruh yang hadir di kesempatan hari ini, khususnya Pak Saiful sebagai moderator dan seluruh pimpinan dan jajaran di PT Nurfarm Indonesia. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan 3 amalan pokok bulan Ramadan. Atau boleh juga kita bahasakan 3 kurikulum penting, ya, 3 kurikulum penting yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Kajian ini kita angkat tentunya berdasarkan ayat Al-Quran terkait dengan puasa. Tentu saja ayah ibu semuanya sudah hafal dan familiar dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, tentunya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, fokus diskusi ataupun yang menjadi kajian kita di kesempatan kali ini adalah yang diberi tanda atau warna kuning, kutiba alaikumusiyam. Ada satu dalil yang menyebutkan suatu kali ketika Nabi SAW sudah berada di kota Madinah, tidak lama setelah sholat rawatib atau sholat 5 waktu diwajibkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW meminta untuk seluruh umat saat itu untuk berpuasa, berpuasa. Ketika umat berpuasa pada saat itu, orang-orang Quraisy mengolok-olok umat Islam pada saat itu. Mereka berkata begini, wah, coba lihat, Nabi Muhammad dan umatnya benar-benar sama dengan agama kita, dengan agama Yahudi. Loh, kenapa? Kata kawannya, mereka itu berpuasa sama seperti kita, tidak ada ubah dan bedanya. Mereka waktunya ya dari pagi sampai menjelang sore. Kemudian mereka menahan lapar dan menahan haus, sama. Itu artinya sebenarnya agama yang dibawa oleh Muhammad dengan syariatnya itu adalah dusta dan pembohongan. Akibat olok-olokan orang-orang Quraisy tersebut, turunlah ayat, yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah yang kuning ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini adalah sebagai penegasan dan penolakan terhadap hoaks itu, yang menyebutkan bahwa umat Islam mengikuti cara beribadah puasanya orang-orang Yahudi. Lalu Allah tolak dengan konteks ayat kutiba alaikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu dulu. Artinya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu ditolak oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini bukan yang pertama, tapi telah pernah dilakukan oleh orang-orang soleh dan salihah as-salaf sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, lalu untuk apa dari dahulu sampai umat Nabi Muhammad dan kita hari ini untuk kita menjadi orang berpuasa? Inilah dia, tujuannya adalah kita agar berproses menuju orang yang bertakwa, atau disebut konteksnya adalah la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun, ayah ibu semua yang dimuliakan Allah, ini terdapat sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran pada 5 surat yang berbeda. La'allakum tattaqun artinya mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa, atau agar engkau menjadi orang yang bertakwa.
ada dua prinsip di dalam bahasa Arab. Bila yang mengucapkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata la'alla, maka itu sesuatu yang pasti bila prosesnya diikuti dengan baik. Sesuatu yang pasti menjadi orang yang bertakwa bila prosesnya diikuti sesuai petunjuk. Tapi kalau manusia berkata, misalnya begini, mudah-mudahan kamu sehat ya, maka ucapan dia kepada saudaranya belum tentu ada kepastian. Tergantung orang tersebut bagaimana melakukannya, dan belum tentu juga Allah mengabulkan doa tersebut. Maka iya, belum di slide-nya belum bergerak Pak Ustaz. Oh iya siap. Oh belum ya. PowerPoint-nya belum bergerak. Ya siap. Kita izinkan ulang. Ini terlihat ya? Ini terlihat ya? Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kata-kata la'allakum tattaqun, ayat ibu semua dimuliakan Allah, ini sebanyak 5 kali dalam Al-Quran pada 5 surat yang berbeda. Kata-kata la'alla ini sebenarnya doa. Misalnya saya mengatakan la'allaka fi khair, mudah-mudahan engkau dalam keadaan sehat. Tapi doanya seorang hamba kepada seseorang sahabat itu belum tentu ada jaminan akan dikabulkan oleh Allah. Tapi bila Allah yang menyebutkannya, maka dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja dengan lihat ada poin-poin yang harus kita perhatikan pada kesempatan kali ini, yaitu kata-kata dari 00, 01, 02, 03. Ada kata asyam. Bapak Ibu, kalau disebut kata asyam itu bisa kita temukan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Ya, izin, sebanyak 9 kali. Dan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu bukan saum, tapi yang diperintahkan adalah kata-kata asyam. Lihat ayatnya tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini dia. As-siyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Tapi yang diminta kutiba alaikumus siyam. Bedanya apa? Shaum itu dalam Al-Quran itu hanya disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu di dalam surat Maryam, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku untuk melakukan saum. Apa makna saum dalam Al-Quran yang disebutkan hanya 1 kali saja? Artinya adalah menahan. Misal, kalau ada dokter misalnya akan mengoperasi seorang pasiennya, ia berkata, Pak, nanti akan dioperasi jam 4, jam 2 jangan makan dan jangan minum lagi ya. Artinya jam 2 ke jam 4 dia tidak boleh makan dan minum. Itu artinya saum. Ya, atau misalnya, kenapa kamu tidak bicara hari ini? Maaf, saya saum, saya khawatir salah. Itu saum. Saum ini tidak membutuhkan etika, tidak membutuhkan syarat, tidak membutuhkan sunnah, tidak juga membutuhkan poin-poin penting yang menjadi sah kesempurnaannya. Tidak. Namanya saja sekedar untuk menahan. Ayah ibu, bapak ibu semua yang dimuliakan Allah. Tapi kalau siam, kompleksitas sekali. Siam itu ada etikanya, ada caranya, ada yang menjadi upaya untuk bisa mensempurnakan siamnya. Maka yang diminta oleh Allah yang disebut sebanyak 9 kali dalam Al-Quran adalah kata asyam. Perhatikan, maka tidak mudah untuk bersiam, karena siam tidak sekedar saum, lebih kompleksitas jagaannya, karena harus melihat dari waktu sahur sampai berbuka puasa. Sementara saum tidak memperhatikan waktu-waktu itu. Masyaallah muslimin, perbedaan antara saum dengan qiyam, ya, kalau kita perhatikan di nomor 00, karena ini cara atau proses menuju la'allakum tattaqun. Siam dengan qiyam itu perbedaannya cuma 1 saja. Huruf apa kira-kira Bapak Ibu? Huruf shad dengan qaf. Harokatnya sama persis. Itu artinya antara siam dengan qiyam adalah satu paket.
siapa yang melakukan siam dari waktu sahur sampai berbuka puasa, maka dia mesti melakukan qiyam. Ini paket sempurna, paket lengkap, bukan paket hemat gitu ya. Saya mau siam sajalah, qiyam nggak perlu, nggak bisa. Kenapa demikian? Lihat dalilnya dalam Al-Quran pada ayat 187 di surat 2 paling akhir atau di pertengahan paling akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka sempurnakanlah siam kamu itu sampai ke malam hari. Artinya, seseorang yang melakukan siam di pagi sampai sore hari, tapi dia tidak melakukan sholat, atau dia tidak tarawih, atau dia tidak melakukan qiyamul lail, atau dia tidak melengkapinya dengan bacaan Al-Quran, atau dia tidak melengkapinya dengan zakat, infak dan sedekah, maka puasanya tidak sempurna alias tidak lengkap. Ayah ibu, inilah pentingnya kita perbandingkan antara siam dengan qiyam. Dia paket, yang keduanya menyatu, tidak bisa dipisahkan. Maka pertanyaannya, untuk mampu melakukan siam dan qiyam itu satu paket secara sempurna, apa sih yang harus kita lakukan di dalam amalan pokok ini? Maka ada 3 ya ibu. Yang pertama, kurikulum pertama atau amalan pokok yang paling utama dengan adanya Ramadan ini adalah al-kasratu 'ala sholawat, memperbanyak untuk sholat. Ya, berarti harus meningkat. Sholat dari yang sebelum Ramadan dengan setelah atau dalam masuk Ramadan mesti meningkat. Kalau sebelum Ramadan tadi dia tak pernah qobliyah, mesti di dalam Ramadan ini dia ada qobliyahnya. Kalau dalam Ramadan tadi yang nggak pernah dia tahajud, mesti di dalam Ramadan ini harus ada tahajudnya. Perihal berapa rakaat dan jumlahnya tidak ada ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi yang paling penting adalah dia berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Ini penting pertama. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Maka kurikulum pertama adalah al-kasratu 'alas sholawat, memperbanyak salat. Ayah ibu, ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 77 kali disebutkan dalam Al-Quran pada surat dan ayat yang berbeda. Kalau kita telisik kepada 77 kali penyebutan dalam Al-Quran terkait dengan salat, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat adalah intinya tiang agama atau barometer seseorang akan menjadi sempurna atau tidak syariat Islamnya, termasuk kesempurnaan pada puasa Ramadannya. Maka karena itu, ya, bila ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat 5 waktu, maka puasanya tidak sempurna. Sah nggak puasanya? Sah, tapi tak sempurna. Misal, ada kadang-kala hoaxnya, siapa yang berpuasa Ramadan tapi dia meninggalkan sholat zuhur maka batal puasanya. Tidak batal. Kenapa demikian? Karena antara puasa dengan sholat merupakan 2 rukun Islam yang berbeda, tetapi memiliki kesinambungan antara keduanya. Bila sholat tidak ditunaikan saat siam, maka siamnya tidak sempurna. Terlebih apalagi benar-benar ditinggalkan dan tidak ingat terhadap sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratan min rahimakumullah. Yang kedua adalah al-kasratu 'ala tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Ya. Dan disebutkan dalam 14 kali ini ada variatifnya. Ada bentuknya kata perintah fi'alul amri, ada yang bentuknya present tense. Tapi bila kita lihat, pertanyaannya kok bukan qiraatul Quran? Ini kan ada beda nih, qiraatul Quran dengan tilawatul Quran. Kalau qiraah itu misalnya saya baca, tapi tajwid dan makhrajnya dan cara bacanya tidak benar. Yang penting saya baca. Itu namanya qiraah. Para ulama sepakat yang diminta oleh Allah, khususnya dalam kurikulum Ramadan ini, bukan cuma sekedar qiraah,
tapi adalah tilawah. Maka orang-orang yang bagus bacaannya, ya, yang berseni atau para qori itu kan seninya namanya seni tilawah. Kenapa? Karena indah. Indahnya karena ada tajwidnya. Indahnya karena suara dan makhraj fasahahnya benar. Maka konteks inilah yang diangkat oleh umat Islam yang menjadi budaya kita di Indonesia dalam bentuk tadarusul Quran. Tapi sayang, terkadang kala dalam memaknai tadarusul Al-Quran hanya sekedar qiraah, padahal tadarus itu harus benar-benar mempelajari tajwid dan fasahahnya agar meningkat kualitasnya. Yang terakhir, sebelum kita sikap satu-satu, adalah al-kasratu 'ala shadaqat, memperbanyak infak. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 11 kali, yang pada tiap 11 kali itu Allah pula sebutkan apa yang menjadi fadilahnya dan bagaimana cara menjaganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita simpulkan yang pertama, proses menuju la'allakum tattaqun, agar puasa menjadi sempurna dan tercapai la'allakum tattaqunnya, miliki 3 kurikulum utama. Maka ayah bundaku yang di rumah, atau mungkin ada yang berprofesi sebagai guru TK, SD, SMP, SMA atau perkuliahan, maka jangan lupa pastikan 3 kurikulum ini menjadi kurikulum utama untuk mencapai la'allakum tattaqun. Nah, konteks selanjutnya mari kita perlihat satu persatu. Bagaimana sih yang disebut memperbanyak sholat? Sholat apa aja? Ini terbagi kepada 5 pembagian, ya, khususnya di bulan Ramadan ini nih, karena ini adalah 3 amalan pokok Ramadan. Satu apa? Sholatul tarawih, sholatul witri, sholat rawatib, sholat mutlak, dan sholat tahajud. Kita lihat satu. Sholat tarawih, berapa rakaat harus kita tunaikan demi memperbanyak sholat ini? Yang muttafaq artinya yang benar-benar pernah dilakukan oleh Nabi, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Maka kalau kita tambah dengan witir misalnya 1 boleh, atau 8 plus 3 jadi 11, itu boleh. Maka Nabi SAW yang disaksikan oleh Aisyah itu melakukan 2 versi saat itu, 8 tarawihnya atau 10 tarawihnya plus 1 witir, atau 8 tarawih dengan 3 witir. Itu diperbolehkan dan Aisyah menyaksikan itu. Tapi pernah juga suatu kali Nabi SAW tidak selalu berada di dalam rumahnya Aisyah, tapi di rumah istri yang lainnya. Pada saat itu mereka juga menyaksikan Nabi melakukan sholat yang lebih jumlahnya dari 8 atau 10 rakaat pada tarawihnya. Maka Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan beliau mewajibkan atau memerintahkan kepada umat saat itu untuk melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat sekaligus. Loh, ini dalilnya bagaimana? Lihat, Nabi SAW beliau pernah bersabda. Apa kata Nabi? Salah seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, gimana caranya biar saya beramal soleh ini selamat di hadapan Allah?" Jawab Nabi apa? "Ikuti sunnahku dan sunnah setelahku dan setelahku." Berarti siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab salah satu yang memberikan arahan kepada umat saat itu untuk menunaikan salat tarawih 20 rakaat, memiliki dalil kuat. Kenapa? Karena Nabi pernah merintahkan kepada sahabat untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam pendapatnya Imam Madhab Maliki, ayah ibu, Imam Madhab Maliki, beliau menyebutkan jumlah sholat tarawih tidak sekedar 8, 10 atau 20. Tapi berapa kata madhab Imam Maliki? Boleh ditunaikan 36 atau maksimal 40 rakaat. Masya Allah. Bayangkan, ini adalah pendapat mujtahid Imam Madhab Maliki yang paling pertama.
Boleh 36 rakaat, boleh 46 rakaat. Tapi kalau ditanya mana yang as-sahhu itu mana yang paling populer dan yang paling utama untuk ditunaikan, Nabi SAW karena pernah mencontohkan sebanyak 3 kali disaksikan oleh para sahabat, yaitu dengan cara 8 tarawihnya, 3 witirnya. Yang kedua, salat witir ayah ibu yang dimuliakan Allah, 1 atau 3 rakaat. Bolehkah ditunaikan setelah kita menunaikan salat tarawih langsung witir, kemudian tahajud kembali? Boleh. Yang penting witir hanya 1 kali dilakukan. Tapi bolehkah misalnya ada seseorang sebelum tidur, misalnya sebelum habis sholat isya dia tidak sempat tarawih, dia tidur langsung, dia tidur, ya. Lalu dia terbangun jam 12, bolehkah dimulaikan tarawih? Jawabannya boleh. Kenapa? Tidak ada pembatasan minimum waktu yang harus dilakukan. Yang penting syaratnya ba'da sholatil isya. Ada yang ketiga yang harus kita perbanyak, ayah ibu, sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Berarti qobliyah dan ba'diyah. Berapa maksimal jumlahnya? Para mazhabil ulama menyepakati jumlah totalnya 20 rakaat. Ya, 20 rakaat, dan itu jumlah yang sangat banyak sekali. Dan Nabi SAW beliau pernah bersabda kama yaqul. Ya, boleh diingat-ingat nih ayah ibuku. Siapa yang melakukan man shalla 12, siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah rawatib yauman wa lailan, dalam 1 hari 1 malam 12 rakaat rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun rumah mewah atau istana yang megah di dalam surga. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita punya rumah yang mewah di surga, kira-kira kita masuk surga enggak ya? Pasti masuk, ya. Kita pasti masuk insya Allah. Kenapa? Kita sudah punya kapling di dalam surga. Masya Allah. 12 rakaat saja. Ustaz, yang mana yang harus dilakukan 12 rakaat? Lihat, mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutnya terserah. Yang penting sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang penting jangan lakukan yang dilarang. Itu saja. Tapi ada 3 kesepakatan mazhab ulama yang lain, yaitu 2 sebelum sholat subuh, qobliyah, 2 sebelum subuh, 4 sebelum sholat zuhur, ya. Kemudian 2 sebelum sholat setelah sholat maghrib, 2 setelah sholat isya, dan ditambah boleh 2 setelah sholat zuhur. Jumlahnya 12. Maka para ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i, memberi keleluasaan kepada kita. Karena tidak ada dalil khusus yang qat'i dari Nabi, harus yang mana yang dilakukan. Yang terpenting ada rawatibnya, dan jangan lupakan 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah. Yang keempat, ada sholat sunnah mutlak yang harus kita tunaikan. Apa itu sholat sunnah mutlak? Ya, sholat sunnah mutlak adalah sholat yang dilakukan, ya, yang tidak ada anjuran juga tak ada larangan. Itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Kapan boleh dilakukan? Boleh dilakukan, yang penting bukan pada waktu yang dilarang. Misal dari ba'da subuh sampai terbit matahari tak boleh dilakukan. Kemudian ketika matahari sedang di atas, persis di atas kepala kita, tidak boleh dilakukan. Ketika matahari sudah mulai terbenam sampai terbenam, tidak boleh dilakukan. Selebihnya tafadhal, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Minimal berapa? 2 rakaat. Maksimal berapa? Imam Asy-Syafi'i sepakat tidak ada batas akhir maksimal berapa salat sunnah mutlak dilakukan. Yang terakhir, ayah ibu yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat apa yang harus kita perbanyak? Yakni salat tahajud. Maka ya, ini penting buat kita. Ya, para ulama itu di dalam ilmu tafsir dan dalam ilmu fikih al-ibadah menyebut bahwa tahajud itu, bagian dari tahajud itu juga adalah sholat tarawih. Ya, jadi sholat tarawih itu para ulama juga menyepakatinya bahwa itu bagian dari sholat tahajud. Nah, cuman mengapa disebut tarawih? Karena dia sholat yang santai dilakukan. Maka kalau kita menemukan atau mendengarkan
orang sholat 21 rakaat misalnya dilakukan dalam waktu 10 menit, ya kita bisa baca kira-kira gitu ya. Kira-kira ini akan santai atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Maka sholat tahajud mesti juga salah satu yang harus diperbanyak dalam amalan pokok Ramadan. Ma'asyiral muslimin, ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa keutamaan memperbanyak sholat-sholat tadi? Ya, kita tidak bicara sholat wajibnya, sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib itu nggak boleh diperbanyak. Kenapa? Ya karena memang jumlah rakaatnya sudah tegas dan jelas 17 rakaat. Tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. Maka kalau ada kalimat memperbanyak sholat, pasti yang disebut yang tadi maksud adalah sholat sunnah. Tujuan utama yang paling besar, ya tujuan utamanya, mengapa harus memperbanyak sholat? Karena sholat sunnah kita kelak akan menjadi penyempurna sholat wajib yang kita tunaikan. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya hal pertama yang dihisab di hari kiamat dari seorang hamba dari amalnya, apa dia? Salat. Ya, fa idza salu'at faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, maksudnya salat wajibnya baik, bagus, ya, diterima dan khusyuk, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi bila salat itu sudah rusak, jelas tidak diterima dan tidak ada kekhusyuan dalamnya, salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Maka Rasulullah SAW melanjutkannya, pada saat itu terjadi sebuah keresahan di hati Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dalil ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad SAW. Maka pada saat itu Allah kemudian berfirman, mewahyukan kepada Muhammad dalam bentuk hadis qudsi namanya, yang disambung dalam hadis ini. Perhatikan, jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah berfirman kepada Muhammad untuk kita disampaikan pada kita, periksalah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Masya Allah. Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man naqasa minal faridah thumma yakun sa'iru amalihi ala dhalik. Subhanallah, ayah ibu, rasa-rasanya kalau sholat wajib kita itu sulit untuk khusyuk ya. Apalagi kita juga tak bisa memastikan sholat wajib kita diterima atau enggak. Maka karena itu jangan sampai kita tidak memperbanyak sholat-sholat sunnah ini. Karena sholat sunnah inilah kelak yang akan menyempurnakan sholat wajib kita yang terlalaikan, yang terlupakan, bahkan yang tidak ditunaikan sama sekali. Lalu apa manfaat selanjutnya ya? Manfaat bentuknya itu ya, dan apa itu? Ditinggikan derajat dan dijauhkan dari bentuk laknat Allah. Ya, ditinggikan derajat orang yang banyak sholat sunnahnya dan dijauhkan dari bentuk laknat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat namanya Abu Darda, ya, dia pernah berkata, Nabi SAW beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Ini gara-gara apa? Suatu hari salah seorang sahabat, ya, dia datang ketemu Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang dengan amalan itu aku tidak perlu bertanya lagi amalan yang lainnya dan pasti akan mengantarkanku menjadi penghuni surga. Maka apa kata Nabi? Alaika bikathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak salat kepada Allah. Sujud yang diperbanyak maksudnya bagaimana? Apakah sujudnya yang panjang? Bukan sujudnya yang panjang, tapi maksudnya adalah salat sunnahnya ditambah. Masya Allah. Masyaallah muslimin, karena waktu kita sedikit lagi sebelum tanya jawab, maka kita lanjutkan sedikit amalan pokok yang kedua. Apa itu? Membaca atau memperbanyak baca Al-Quran.
Maksudnya bagaimana? Kalau yang sebelum Ramadan satu hari kita cuma baca 1 atau 2 ayat, maka dalam Ramadan ini perharinya minimal 1 halaman atau setidaknya 1,5 halaman. Atau setidaknya ada peningkatan dari yang sebelumnya 2 ayat, kini dalam Ramadan minimal 3 rakaat atau 3 ayat maksudnya. Masyaallah muslimin, apa sih manfaat dari memperbanyak baca Al-Quran ini? Lihat kata Nabi, orang yang baca Al-Quran di luar Ramadan, 1 huruf itu dihitung 10. Alif Lam Mim 30. Bagaimana kalau dalam Ramadan? Nggak ada hitungannya, saking banyaknya. Maka disebutlah ya, membaca Al-Quran di dalam Ramadan adalah bazar kebaikan. Kok bisa disebut bazar kebaikan? Karena tidak ada hitung-hitungan pasti berapa jumlah pahalanya, karena saking banyaknya ayat per ayat, huruf per huruf, dan surat per surat. Maka akibat baca Al-Quran ini akan menjadi pertolongan alam dunia, dicerahkan hatinya, pikirannya. Ya, coba deh Bapak Ibu Bundaku tes. Kalau ada yang sulit bobok di malam hari, coba baca Al-Quran sebelum tidur, dijamin insya Allah cepat ngantuk. Kenapa demikian? Karena banyak yang tidak mau kita baca Al-Quran, khususnya syaitan. Maka bazar kebaikan ini bukan sekedar tentang duniawi, tapi kegelisahan pun hilang. Ya, damai dalam hati lebih terasa. Kemudian hati kita menjadi bersih rasanya. Dan di akhirat bagaimana? Syafaat dari Allah didapatkan. Lihat kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumul qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelaku bacanya. Ya, maka ya Ibu, 2 ini adalah bagian besar dari utamanya membaca Al-Quran khususnya dalam Ramadan. Bukan berarti tidak ada dalil-dalil lain yang amat sangat banyak tentunya ya. Tapi insya Allah siapapun di antara kita yang memperbanyak baca Al-Quran akan semakin membuat dirinya tentram. Ada satu ilustrasi pendek Bapak Ibu. Seorang anak ya diperintahkan oleh seorang cucu, diminta oleh kakeknya. Dia bilang begini, "Nak, kamu baca Al-Quran dong." Si anak protes, "Pak, Nek, kakek, gimana aku bisa baca Al-Quran? Ngapain? Kalau kakek baca Al-Quran kan paham artinya, kemudian ngerti tafsirannya, kemudian bisa bahasa Arab, tajwid makhrajnya bagus. Sementara saya, Nek, jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran saja masih sangat terbata-bata. Lalu apa manfaatnya saya baca Al-Quran?" Lalu si kakek bilang, "Kalau kau butuh jawabannya, mari ikuti aku." Si anak karena penasaran diikutin kakek. Diambillah oleh si kakek itu ember yang kotor, dekil dan dekumel, ya penuh tanah liat, kemudian dibolongin dasarnya si ember itu, lalu diberikan kepada anak, lalu perintah kakek, "Sekarang ambil air ke bawah ke sungai itu, ambil air dan banyak ya, bawakan ke hadapanku." Tentu saja ketika diambil, walaupun dalam hati si anak gimana mungkin bisa diambil bawa air tapi dibolong, tapi karena penasaran dia berangkat. Dia bolak-balik tetap saja tak berhasil membawa air. Kata kakek, "Mungkin kau kurang cepat." Semakin dia cepat berangkatnya, semakin tak dapat isi airnya. Intinya si anak bilang, "Kenapa untuk mendapatkan jawaban tadi itu saja harus capek sekali aku? Nggak ada manfaatnya ini. Kalau kakek memang butuh air, mengapa ember ini harus dibolongi?" Kakek pun akhirnya menjawab, "Nah, begitulah orang yang akan membaca Al-Quran. Apa yang kau lihat dengan ember ini? Ya bersih, hilang kotorannya, hilang tanah liatnya." Apa kata kakek? "Kalau begitu, itulah nak jawabannya. Semakin engkau baca Al-Quran, walau engkau tak bisa membawanya ke dalam hatimu, walau engkau tak bisa mengambil manfaat, hikmah dan tafsirnya, engkau tak bisa langsung mengamalkannya karena tak mengerti arti dan fasahah tajwidnya. Tapi perhatikan ember ini, hatimu, wadahnya menjadi bersih semuanya." Subhanallah. Terakhir Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan ketiga yang paling pokok di Ramadan ini adalah memperbanyak infak atau sedekah. Ini tentu saja kita semua maklum. Tapi pertanyaannya, memang apa keutamaan yang paling hebat dari
infak ini. Selain bagian dari kewajiban dan juga bagian dari sunnah yang Allah dan Rasulnya sunnahkan buat kita. Apa intinya? Ya, as-sadaqatu da'watun ila rizqin jadid. Infak itu akan mengundang rezeki dan kebaikan-kebaikan baru. Ayah ibu, bila ada yang merasa mungkin karirnya macet atau sulit hidupnya, atau rezeki hari ini macet rasanya, coba deh undang rezeki kembali dengan cara bersedekah. Maka siapa yang menginfakkan atau bersedekah dengan harta bendanya, sama artinya dia sedang mengundang rezeki dan kebaikan-kebaikan baru. Ayah ibu, boleh jadi tampak dalam perasaan kita sedekah kita belum diijabah oleh Allah. Tapi bukankah sehatnya hari ini kita tak berpenyakit seperti orang lain, tak harus di rumah sakit terbaring? Bukankah ini adalah bagian dari rezeki dan kebaikan yang kita terima? Yang kedua apa? Dengan memperbanyak sedekah dan infak, kita akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Ingat, sedekah kita akan menjauhkan kita dari bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Bahkan kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin. Takutlah kalian atau peliharalah diri kalian dari neraka yang bergejolak, walau hanya dengan sebutir kurma. Dan yang terakhir, mengapa kita harus memperbanyak infak atau sedekah sebagai amalan pokok dalam Ramadan? Karena dengan berinfak kita bisa mewujudkan harapan-harapan ahli kubur, para mayit dalam kuburan, yaitu mereka berharap kepada Allah untuk kembali ke dunia melakukan sedekah dan sedekah. Mereka tak berharap kembali ke dunia untuk melakukan tahajud dan salat atau berpuasa, tapi mereka bercita-cita, punya harapan agar seandainya diberi kesempatan mereka akan bersedekah. Jawabannya, pertanyaannya, mengapa demikian? Karena mereka melihat betapa banyaknya dan jariyahnya setiap infak dan sedekah yang tidak berhenti. Maka Allah berfirman pada surat 63, tepatnya pada surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Tuhan, seandainya saja Engkau berkenan memberikan aku kesempatan balik ke dunia, maka aku pasti akan bersedekah dan Engkau mendapati aku menjadi orang soleh. Ayah ibu, intinya orang soleh pasti banyak infaknya. Rasulullah SAW amat sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika berjumpa dengan Ramadan. Demikian Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada pertanyaan buat kita semuanya. Bila Ramadan sebagai bulan rahmat dan maghfirah, kita tidak pernah memperdebatkannya. Semua sepakat bahwa Ramadan adalah rahmat, bahwa Ramadan adalah maghfirah. Pertanyaannya, apakah Ramadan sebagai bulan rahmat dan maghfirah ini hanya untuk yang hidup sajakah, atau juga bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia? Jawabannya tentu saja ini juga menjadi rahmat dan ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, dengan syarat orang itu melakukan siam dan qiyam, lalu melakukan 3 amalan pokok yang diniatkan khusus untuk almarhum-almarhumah tersebut. Demikian Bapak Ibu semuanya, tentu saja dengan senang hati kita akan memperpanjangnya dengan tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat pribadi dan kita semuanya. Wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Pak Saiful untuk kita tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menarik sekali ya amalan pokok yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Baik rekan-rekan, kami buka 3 penanya ya untuk dialog dengan Pak Ustadz. Kami persilakan jika ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ya, tafadhol. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, ada yang tanyakan. Mungkin saya Pak Saiful. Silakan Pak Wilham pertama. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Wilham. Ini saya ingin mohon penjelasan. Ini kan sekarang ini kan banyak para pendakwah generasi terbaru, mungkin bahasanya milenial begitu Ustaz. Betul. Terus kemudian kalau kita lihat sebagian beberapa kajian itu ternyata
hadis-hadis yang pernah kita dengarkan di masa lalu, dalam artian ulama-ulama sebelumnya. Ini ternyata banyak yang menyampaikan bahwa itu dhaif. Terus kemudian yang kedua bahasanya palsu dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu terkait dengan bahasa-bahasa hadis atau mungkin makalah-makalah yang memang tidak disebutkan di dalam buku yang memang ada perawinya dan yang lain dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, terkait dengan hadis yang berbunyi man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu ala jasadihi minan niran, itu apakah makalah atau hadis, atau memang ada yang mengatakan bahwa hadis itu palsu seperti itu Ustaz? Baik. Jadi barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini mohon penjelasan terkait ini Pak Ustadz. Mungkin terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama Pak Ilham. Saya langsung jawab Pak Saiful atau penanya kedua? Pak Ustadz, pertanyaan kedua ada? Sepertinya belum Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Saya ingin jawab lebih awal bahwa terkait dengan man fariha dulu ya. Memang hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i namanya. Imam An-Nasa'i, bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Ibnu Majah, bukan Rawahu Muslim dan Bukhari, bukan. Tapi An-Nasa'i. An-Nasa'i itu kalau di dalam literatur mustalahul hadis, tingkatan yang paling tinggi itu hanya sampai kepada hasan, tidak sampai kepada yang sahih. Tapi sahih maupun yang hasan, dua-duanya bisa diterima menjadi sebuah amalan dan fadail a'mal. Bahkan hadis-hadis dhaif pun bila itu periwayatnya banyak, misalnya ada hadis dhaif diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah misalnya, ada juga diriwayatkan oleh Baihaqi, minimal 3 periwayat yang sama tapi itu hadis yang dhaif, maka itu juga dalam literatur mustalahul hadis itu bisa naik derajatnya menjadi derajat hasan namanya. Nah, bagaimana kedudukan man fariha bi dukhuli Ramadan? Ini adalah hadis yang sesungguhnya hasan ya. Tapi berangkat dari apa? Berangkat dari dhaif yang ditemukan dari berbagai versi dhaif lain pada kitab-kitab lain, maka dalam konteks derajatnya naik menjadi kitab atau hadis yang hasan. Dan ini bisa diamalkan. Namun, di dalam pemahamannya yang seringkali salah terapan, man fariha bidukhuli Ramadan, orang seringkali menerjemahkannya hanya sebatas siapa yang bergembira akan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Nah, padahal kata fariha itu dalam konteks bahasa Arab itu bukan tertawa, bukan senang, bukan goyang-goyang, bukan melakukan yang lain-lain, euforia, tidak. Fariha itu kalau dalam konteks bahasa Arab adalah ekspresi apa? Ekspresi persiapan menyambut Ramadan, sebagaimana Allah melakukan penyambutan terhadap Ramadan yang sangat istimewa. Bapak Ibu, kira-kira Allah melakukan sambutan nggak terhadap Ramadan? Iya. Contohnya apa? Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menghias surga sebelum apa? Sebelum datang Ramadan. Nah, Allah juga melakukan penutupan terhadap neraka dengan rapat-rapat. Allah juga membebaskan ahli kubur. Kenapa demikian? Persiapan. Maka ekspresi menyambut Ramadan itu dengan cara apa? Menyiapkan target ibadah, menyiapkan bekal agar nanti tidak akan banyak bukbernya, tapi kemudian memastikan tarawihnya tetap jalan, qiyamul lailnya jalan. Nah, ini maksudnya. Dia menyiapkan target dalam ibadah Ramadan. Bila tidak tersiapkan target ibadah Ramadan, mohon maaf, dia bukan termasuk yang bidukhuli Ramadan. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa ada 12 Bapak Ibu, 12 hadis palsu dan dhaif yang beredar ketika Ramadan, dan ini sering kali terdengar. Saya ingin berikan satu contoh yang sering kali ayah bundaku dengar mungkin. Apa itu? Ketika masuk Ramadan, sesungguhnya Ramadan di 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah pembebasan atau idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini hadis bukan cuma lemah, tapi palsu. Kenapa?
Karena Ramadan tidak bisa dikotak-kotak. Ramadan pada tiap hari dan detiknya adalah ampunan. Tiap hari dan detiknya adalah rahmah dan pembebasan dari neraka. Mulai dari Ramadan pertama sampai Ramadan yang terakhir memiliki fungsi yang sama. Tidak boleh dikotak-kotak. 10 pertama rahmah. Maka saya pernah bertanya Bapak Ibu kepada jamaah suatu hari, ini kok masjidnya besar sekali, ya. Kemudian makan minum itu disediakan di masjid itu besar, tapi hanya 5 hari dan 10 hari pertama yang ramai, selebihnya maju safnya. Suatu ketika jamaah itu jawab ke saya begini, Pak Ustadz, kan kita sudah dapat rahmat, ya. Kalau dapat rahmat kan udah pasti dapat ridho. Kalau dapat ridho kan udah pasti diampuni dan mendapatkan, ya, dapat surga Allah, ya. Jadi nggak apa-apa lah Pak Ustadz, setidaknya rahmatnya dapat. Nah ini gara-gara para ulama, mohon maaf ya, atau yang lama-lama tidak update ilmunya, ya begini modelnya. Nah, diantaranya hadis-hadis ini selain itu adalah naumatus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Juga tidak benar, ini dhaif, sangat dhaif. Yang betul bagaimana? Kalau ada seseorang yang diajak bermaksiat atau diajak bergibah, lalu dia meninggalkan ajakan itu sambil kemudian dia tidur, maka tidurnya menjadi tidur ibadah. Atau dia lagi baca Al-Quran di masjid, tiba-tiba tertidur, tidurnya ibadah. Atau dia mendengarkan ta'lim di masjid, atau misalnya kita sedang pengajian sekarang ini, siapa tahu ada yang sedang ngantuk misalnya sampai tidur, itu juga ibadah. Kalau ini dijadikan dalil naumatus shaimi ibadatun secara global, boleh jadi seperti santri. Santri pernah itu ketemu kita bangunin Pak Saiful itu jam tengah 12 mau sholat zuhur. Ayo bangun. Untuk apa Ustaz? Oh ya sholat zuhur. Enggak, saya lagi ibadah. Loh, ibadah apa kamu? Lah kan tidur orang berpuasa katanya ibadah Pak Ustaz. Oh begini, pahamnya gagal ini kan. Nah maka mudah-mudahan kita terhindar dari hadis-hadis yang demikian. Maka ayah ibu, saran kami ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalilah bertanya kepada yang ahlinya bila kita meragukan terkait dengan satu amalan tersebut. Yang lucu terkadang mirip seperti penulisan jurnal, ya jurnal ilmiah. Misal, kalau ada orang, ini contoh saja, ini ilustrasi analogikanya. Dalam menulis penelitian misalnya, kita ingin buat footnote di bawah. Kita mengutip footnote tentang Al-Quran, ayat Al-Quran. Lalu kita kutip dari buku yang ditulis oleh orang lain yang ayat itu ada di sana. Ini saja sudah salah. Kenapa? Karena pengutipan ayat itu harus langsung dari sumbernya. Pengutipan hadis itu dari sumbernya. Lihat hadisnya, lihat Qurannya. Begitupun terkait dengan amalan-amalan Ramadan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi keresahannya Pak Filham ini. Ada pertanyaan kedua gitu yang kita jawab. Jika ada di chat ya. Ya. Pak Ustadz, jika tim lapangan bekerja dari pagi sampai malam di jalan, apakah termasuk musafir dan mendapat keringanan? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Musafir itu disebut ketika dia melakukan perjalanan. Perjalanan itu tetapi juga ada dua bagian. Ada perjalanan yang pendek, ada perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang minimal 84 km atau setidaknya 80 km. Maka keringanan yang dia peroleh bukan cuma keringanan yang lain yang biasa, tapi bahkan sholatnya pun boleh dipendekkan, yang 4 menjadi 2. Bahkan yang tidak sanggup puasa tidak perlu berpuasa. Tergantung. Dalam perjalanan di lapangan ini, mohon maaf, misalnya perjalanannya seberapa panjang, gitu ya. Ketika perjalanan ini sesuai panjangnya dalam ilmu syariat kita minimal 80 km, maka sama-sama dapat keringanan. Yang pendek punya keringanan, yang panjang punya keringanan. Hanya perbedaannya, yang panjang keringanannya, sholatnya boleh dipendek atau diqosarkan, tetapi tidak boleh melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian puasanya pun boleh tidak dilakukan alias wajib diqodho suatu hari nanti. Bagaimana bila itu perjalanan pendek? Yang perjalanan pendek boleh jadi melakukan namanya sholat jamak, ya. Sholat jamak ini ketika
misalnya berangkat dari kampus UIN Jakarta menuju ke Pamulang, ini contoh saja, itu mungkin 10 km. Tiba-tiba di perjalanan di atas flyover luar biasa macetnya dahsyat, sehingga berjalan dari waktu sebelum zuhur nyampenya jam 4 atau jam tengah 5 sore, tertinggal sholat zuhurnya karena dalam kemacetan. Bolehkah kita mengqasar? Tidak. Tapi keringanannya apa? Boleh sholat zuhur dan asar itu digabung, jamak kedua-duanya, tetapi tidak boleh dipendekkan. Maka kalau pertanyaannya, musafir yang sedang bekerja melakukan di lapangan, adakah keringanan? Ada. Tetapi jangan lupa, keringanan itu tetap ada batasannya. Khususnya ketika meninggalkan Ramadannya wajib terganti. Ayah ibu, satu hal yang paling penting, kalau ada di antara kita dulu yang mengambil keringanan tidak melakukan puasa Ramadan, misalnya tahun 2022 misalnya, ya, dia punya 10 hari hutang puasa, maka di tahun 2022 itu selama 1 tahun sebelum datang Ramadan kembali, dia harus tuntaskan tuh, itulah keringanan buat dia. Tapi bila sudah datang Ramadan yang baru kembali, maka dia bukan cuma kena ringan, tapi dia kena denda. Dia harus bayar fidyah dulu menurut para mazhab, kemudian diganti qadanya. Ya. Demikian Pak Saiful dan Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ini waktunya sudah habis. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami satu pertanyaan lagi jika masih ada. Jika cukup, mungkin Pak Ustaz bisa menyampaikan closing statement sekaligus nanti memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan yang hari ini sedang kita jalani bukanlah Ramadan yang biasa. Semua para ahli kubur juga berharap yang sama seperti kita. Tapi sayang, harapan itu jangankan untuk menunaikan ibadah Ramadan dan berpuasa. Untuk sedekah barangkali sebentar saja, dalam waktu 2 menit saja mereka tidak punya kesempatan. Maka pesan saya buat ayah ibu, kita yang mengatakan Ramadan ini istimewa, buktikan dengan amalan pokok Ramadan kita yang istimewa juga. Kita yang mengatakan Ramadan ini mulia, buktikan dengan akhlak kita yang jauh lebih mulia. Kita yang mengatakan Ramadan ini adalah Ramadan yang berkah dan rahmat, buktikan Ramadan ini kita berperilaku juga dengan banyak memberi apapun kepada orang lain. Garansikan puasa-puasa kita ya ibu, karena puasa kita hari ini tak ada yang menjamin juga bahwa ini pasti akan diterima oleh Allah. Untuk mengetahui sah atau tidaknya puasa kita, insya Allah kita tahu, oh hari ini puasaku sah, aku tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, aku tidak makan dan tidak minum. Tapi pertanyaannya, boleh jadi puasa kita sah tapi ditolak pahalanya. Karenanya pesan kami dan saran kami, ya, garansikan pahala puasa kita dengan banyak memberikan bukaan puasa kepada orang lain. Rasulullah SAW beliau bersabda, man fattara sha'iman, siapa orang yang memberikan bukaan puasa kepada seseorang yang sedang berpuasa, walaupun hanya sekedar dengan kurma kering, maka hendaknya lah dia untuk bersedekah. Terakhir, doa itu bukan hanya diijabah oleh Allah pada saat berbuka puasa, tapi saat kapan? Di saat selama kita berpuasa Ramadan ini, semua doa itu mustajab. 3 doa yang paling mustajab: doa orang terzalimi, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang berpuasa, bukan doa yang sedang berbuka puasa. Jadi panjang sekali waktunya, perbanyaklah berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kami pun ikut mendoakan mudah-mudahan sukses di PT Nur Farm Indonesia, diberikan kesehatan dari kelapangan rezekinya, semua dicerahkan hati dan batinnya, kelak kita berjumpa bukan hanya sekedar di kebahagiaan dunia, tapi kelak di kebahagiaan akhirat. Ala hadhihi as-salih al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang paling ikhlas ya Allah, yang paling bersabar ya Allah. Jadikan kami mudah untuk menunaikan siam dan qiyamul lail kami. Ya Rabbana ya Tuhan kami, bukan surga yang menjadi harapan kami dalam menunaikan Ramadan ini, juga bukan karena neraka yang kami takutkan ya Allah ketika kami menunaikan Ramadan ini. Tapi ya Tuhan, jangan halangi kami untuk mendapatkan rahmat dan ridha-Mu. Tempatkan kami di posisi-Mu, ya di posisi yang paling mulia kelak ya Allah. Dimanapun Engkau tempatkan kami, selama kami memperoleh ridha dan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu untuk Engkau mendelet dosa dan kekhilafan kami. Rabbana ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan pernah Engkau membuat hati kami goyang, iman kami goyang bahkan murtad. Ya Allah, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, nikmat yang tidak pernah terputus, iman yang selalu kuat, Islam yang selalu akan mencerahkan orang lain, lisan yang akan selalu mencerahkan, menggembirakan orang lain, dan hati yang selalu tetap bersih. Ya Allah, jadikan kami di mata kami sendiri kecil ya Allah, tapi di mata orang-orang baik, di mata para malaikat-Mu ya Allah, kami sangat masyhur di malaikat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.